أشهد أن محمدا رسول سيدنا محمد يا عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. Pujian kepada Allah, pujaan milik Allah, sujud hanya kepada Allah, menghamba milik Allah, menyembah hanya kepada Allah. Maha suci Allah yang melimpahkan kepada alam semesta ini kenikmatan untuk menyebut asma-Nya. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadiahkan kepada lisan-lisan hambanya untuk membesarkan azamat-Nya. Maha indah daripada segala ketetapan Allah yang menjadikan setiap hamba menjadi dekat, menjadi mulia, menjadi agung, menjadi terangkat derajatnya, dan menjadi dirikan sebagai seorang umat yang indah dalam menghamba kepada Allah melalui lisan yang basah menyebut-nyebut Allah. Zikrullah, zikir kepada Allah adalah amalan hamba Allah. Zikir kepada Allah adalah bukti menghamba kepada Allah. Zikir kepada Allah adalah jati diri makhluk dalam menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada sosok makhluk yang menasehati umatnya. Salawat serta salam kepada sosok makhluk yang mendidik umatnya. Salawat serta salam kepada sosok makhluk yang siapapun mengharapkan syafaatnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang siapapun mengharap menatap wajahnya menyebut-nyebut nama Allah. Yang siapapun mengharap bermimpi di alam dunia menghabiskan waktunya dengan mengingat Allah. Beliau yang bersabda, la yaquduna qauman yadhkuruna Allah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallaha fi man indah. Hadirin wal hadirat, kita berkumpul malam hari ini menjadikan bumi Jawa bersolawat. Tiada lain wujud berzikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam wahyu indahnya, firman mulianya, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan mengingatmu. Ya Allah, Maha besar Allah. Mengingat Allah, Allah mengingat kita. Siapa kita? Apa kita? Apakah pantas kita diingat oleh Allah? Apakah patut kita diingat oleh Allah? Hada, itulah Allah, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Mengingatnya maka kita akan diingat. Mengingatnya maka kita akan diingat. Adakah orang akan sial ketika telah diingat oleh Allah? Adakah orang akan durhaka ketika diingat oleh Allah? Adakah orang yang akan sengsara ketika telah diingat oleh Allah? La nujad. Kita tidak akan menjumpai itu semuanya. Itulah Allah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Dipanggil orang-orang yang beriman kepada Allah, dipanggil orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dipanggil orang-orang yang beriman kepada Muhammad bin Abdullah untuk banyak mengingat Allah. Dengarkan sabda Nabi, la yaquluna qauman, tidak duduk sekelompok kaum, yadhkurunallah, menyebut-nyebut Allah, mengingat Allah, illa huffathumul malaikah, kecuali dicurahkan para malaikat banyak, kecuali malaikat akan turun banyak. Mau ngapain ini malaikat? Untuk apa mereka turun? Khusyuk, untuk dibagi-bagikan kasih sayang Allah. Kalian semuanya ini sekarang mendapatkan kasih sayang Allah. Kalian semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Yakini, maka akan tampak kasih sayang Allah pada diri kalian. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan untuk mendapatkan ketenangan, ambil ketenangan dari Allah. Buang semua ketenangan dari makhluk. Buang semua ketenangan yang menipu. Buang semua ketenangan yang palsu. Ketenangan hanya milik Allah. Dan ketenangan itu turun pada orang-orang yang duduk berzikir kepada Allah. Hingga Nabi Muhammad menyempurnakan kenikmatan orang-orang yang mengingat Allah.
Zakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebutnya di sisi Allah. Kita mengingat Allah sesama kita. Saya tercipta dari mani dan pun kalian seperti itu. Saya berlumuran dosa dan tidak tutup juga kalian semacam itu. Begitu hinanya diri kita sebagai hamba Allah. Kita mengingat Allah secara berjamaah semacam ini, maka Allah akan mengingat kita secara berjamaah di atas langit yang indahnya sana. Kita disebut-sebut nama kita satu persatu. Fulan bin Fulan yang duduk di tempat yang semacam ini disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapatkan cinta Allah, Allah akan memanggil Jibril. Lalu berkata, ya Jibril, inni uhibbu fulan wa ahibbah. Wahai Jibril, sungguh aku mencintai hambaku fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril berseru memanggil seluruh penduduk langit, ya ahlas sama, inna Allah yuhibbu fulana wa ahibbuh. Wahai penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Siapa penduduk langit? Anbiya. Siapa penduduk langit? Kaum salihin, arwah salihin. Allah Subhanahu wa taala membuktikan cinta, dan Jibril memanggil kepada mereka semuanya lalu berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka dicintai seluruh penduduk langit. Wada'allahul qabul fil ard. Lalu Allah letakkan qabul di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita orangnya. Mudah-mudahan kita orangnya. Mudah-mudahan kita orangnya. Nabi Muhammad SAW memuji orang-orang yang banyak berzikir dengan mengatakan sabaqal mufarridun. Terdepan al-mufarrid. Terdepan al-mufarrid. Qalu, "Wa man mufarridu ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, apa itu al-mufarrid? Siapa ini al-mufarrid? Kenapa bisa terdepan? Kenapa bisa jadi menjadi pendahulu? Kenapa bisa jadi pemuka? Siapa mereka ya Rasulullah? Apa ini al-mufarrid? Rasulullah menjawab, "Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat." Yang banyak mengingat Allah dari golongan laki-laki dan banyak mengingat Allah dari golongan perempuan. Maka kita temukan banyak kisah. Urwah, cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau terkena pada kakinya luka hingga bernanah dan membusuk, hingga salah seorang raja mencintai beliau. Maka dokter kerajaan dipanggil untuk melihat luka daripada Urwah. Maka dokter berkata, tiada jalan yang lain kecuali harus diamputasi. Tidak ada jalan yang lain kecuali harus dipotong kakinya. Maka Urwah berkata, "Fa'amal, lakukan, potong silakan." Maka ketika hendak dibius, Urwah cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, "Jangan engkau bius." Apa itu bius? Ini akan membuat kamu tenang dan tidak merasakan sakit ketika kami memotongnya. Beliau berkata, "Jangan sekali-sekali engkau membiusku. Sungguh 1 detik berlalu dalam hidupku, aku tidak ridho untuk tertutup dari Allah. Aku tidak ridho detik berlalu aku lalai dari Allah. Aku tidak ridho detik berlalu aku ghaflah atas Allah. Potong kakiku tanpa bius." Siapa yang tidak bingung? Dokter pun bingung bagaimana hendak memotong kaki tanpa dibius. Maka Urwah mengatakan, "Sungguh ketika aku telah menyebut Allah, tiada aku merasakan sedikit pun rasa sakit. Potong kakiku ketika aku melaksanakan sholat." Maka beliau takbir dengan sebaik-baiknya takbir. Beliau membaca Al-Fatihah dengan ibadah yang khusyuk, hingga ruku dengan ruku yang sempurna, lalu sujud dengan sujud yang sempurna. Ketika beliau melaksanakan duduk di antara dua sujud, seketika itu dokter memutus kaki beliau. Tidak terdengar sedikit pun rentian sakit pada Sayyidatul Urwah. Tidak terdengar sedikit pun rasa rentian sakit pada Sayyidatul Urwah. Setelah operasi, setelah beliau salam, dibawa ke rumahnya, tidak ada tetesan air mata, tidak ada suara, karena begitulah keadaan orang-orang yang sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan orang-orang yang sudah menemukan nikmatnya zikir. Jangankan itu, banyak kita temukan kaum-kaum sebelum kita. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf dengan asyiknya tahiyat dalam salat, beliau lalai hingga berlalu hari demi hari dalam kenikmatan tahiyatnya.
asyik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disadarkan oleh keluarganya. Ketika beliau sadar, beliau terbangun dari tahiyatnya, ditanya, berapa lama aku tahiyat? Keluarganya mengatakan, telah berlalu hari-hari dalam tahiyatmu. Asyik bertahiyat. Maka beliau mengambil wudhu kembali, lalu mengqadha semua salatnya yang berlalu dalam hari-harinya. Imannya dalam zikrullah. Mau kita tinggalkan ini zikrullah? Bahkan dekat dari kita, Maula Banyuwangi Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad, ketika beliau terkena penyakit usus buntu yang harus dioperasi, maka beliau mengatakan operasilah. Ketika hendak dioperasi, dokter mengatakan akan diberikan obat bius, maka beliau menolak dengan mengatakan, adakah aku pantas lalai untuk tidak mengingat Allah? Adakah pantas seorang hamba lalai untuk tidak mengingat Allah? Kalau melihat sejarah mereka, kita berada di mana? Kalau melihat sejarah mereka, kita berada di mana? Kamin ayyam zalat ghaflah. Berapa banyak hari berlalu ini dalam keadaan lalai. Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mislul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru mislul hayy wal mayyit." Gambaran orang-orang yang mengingat Allah dan gambaran orang-orang yang lalai dari Allah seperti orang yang hidup dan seperti orang yang mati. Hidup karena zikir kepada Allah akan memberikan manfaat. Adakah mayat bisa memberikan manfaat? Maka pada malam hari ini bumi Jawa bersolawat tiada lain adalah wujud zikrullah, agar kita mengingat Allah bahwasanya kita hamba, bahwasanya kita adalah ciptaan, bahwasanya kita makhluk. Kalau sadar kita makhluk, maka kembalilah kepada pencipta. Kalau sadar kalian manusia, maka kembalilah kepada Tuhan. Kalau sadar kalian seorang hamba, maka kembalilah kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan zikir yang kuat. Mudah-mudahan yang hadir Allah takdirkan sebagai ahli zikir. Ditakdirkan di dunia ahli zikir, wafat dalam keadaan zikir, dibangkitkan dengan nikmat zikir, dan masuk surga dengan kemuliaan zikir. Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Karim, wa Ya Arhamar Rahimin, narfa'u aidina walaqad rajawnaka. Ya Allah, kami mengadah tangan kami, besar harapan kami limpahkan kepadamu. Takdirkan yang hadir di malam hari ini ahli zikrullah, orang-orang yang pandai berzikir kepadamu, orang-orang yang selalu istiqamah berzikir kepadamu, dan tetapkan mereka semuanya dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan zikir kepada Allah. Banyak berlalu hari lalai, jadikan setelah majlis ini hidup. Banyak lalu berlalu hari dalam keadaan ghaflah, jadikan setelahnya dalam keadaan zikir. Banyak waktu berlalu dalam keadaan tertutup, jadikan setelah majlis mulia ini dalam keadaan terbuka. Ya Allah, akrimna bidzalik wa illam nakun ahlan bidzalik. Muliakan kami semua itu ya Allah, walaupun kami tidak pantas menerimanya. Muliakan kami itu semuanya ya Allah, walaupun kami tidak pantas menerimanya. Muliakan kami itu semuanya ya Allah, walaupun kami tak pantas menerimanya. Nas'aluka bijudik wa bifadlik wa bikaramik wa biihsanik. Kami mengharap dengan keutamaanmu, kami mengharap dengan anugerahmu, kami mengharap dengan kemurahanmu ya Allah. Jadikan tidak ada yang hadir di majlis ini, datang di majlis ini dalam keadaan hati tertutup, jadikan pulang dalam hati terbuka. Takdirkan orang yang masuk di majlis mulia ini dalam keadaan hati yang beku, jadikan mereka pulang dalam hati yang cair. Ya Allah, tiada yang datang dalam majlis mulia ini dalam keadaan hati yang mati, kecuali keluar dari tempat ini menjadi hati yang hidup. Ya Rabb, jadikan orang yang hadir ke majlis mulia ini dalam keadaan berdosa, mereka keluar dalam majlis ini dalam keadaan diterima taubat dan diampuni. Ya Allah, ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk taat, kami melanggar. Engkau perintahkan kami untuk takwa, kami menista. Engkau karuniakan sholat, kami lalaikan. Engkau muliakan kami bakti kepada orang
Wa min hadzal waktu ya Allah, maka dengan keberkahan waktu ini, malam hari ini ya Allah, radda alaina maraddan jamilah, balikkan kami semuanya dengan pengembalian yang baik, balikkan kami semuanya dengan pengembalian yang baik. Salat yang dilaksanakan, orang tua yang dibaktikan, sedekah yang ditunaikan, ulama yang dimuliakan ya Allah. Resapi dengan roh kalian, maka Allah akan muliakan roh kalian. Resapi dengan jiwa kalian, maka jiwa kalian akan diagungkan. Resapi dengan jasad kalian, maka jasad kalian akan dijaga. Resapi dosa kalian, maka akan diampuni oleh Allah. Resapi dengan kesalahan kalian, maka kesalahan kalian akan dimaafkan oleh Allah. Resapi dengan hajat-hajat kalian, maka hajat-hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah. Katakan ya Allah dengan jiwa ya Allah, busukkan hati dengan kalimat ya Allah, seru Allah dengan ucapan ya Allah, tinggikan suara harap ampunan ya Allah, tinggikan suara harap ampunan ya Allah. Ya Allah, Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruman. Allahumma nas'aluka lutfan ma'at taqdir bima jarat fil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ilaikal masir. Bila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ya Allah, mari kita baca surat Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mensehatkan orang-orang yang sakit, memuliakan orang-orang yang hina, mengabulkan orang-orang yang memilih hajat. Semoga Allah jadikan semua yang hadir dalam keadaan umur yang panjang, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, sehat afiah ala hadhihi niyyah wa qulatan salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan buat orang tua kita. Semoga Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Allah jadikan orang tua kita mendapatkan bakti anak cucu keturunannya.
kalau telah wafat ya Allah, kemudian malam ini berikan alam kuburnya cahaya, berikan alam kuburnya kenikmatan, berikan alam kuburnya kelapangan, lepaskan dari fitnah kubur, selamatkan dari adab kubur. Ala hadhihi niyyah wa qulatin salih ila hadratin nabi al-Fatihah. Amin. Kita doakan para ustaz, para habaib, para kiai, pemimpin pondok pesantren, pemimpin majelis ta'lim, imam masjid, imam musalla, agar Allah Subhanahu